Ingat ya Bu, si Gendis jangan sampai tahu bahwa ibunya ditumbalin. Lah iya toh Pak, itu rahasia harus kita jaga terus tapi. Rahasia apa? Gendis, maksud Pak De, apakah ibumu itu menyimpan rahasia tentang penyakitnya yang diderita tempoh hari? Ya karena ibumu tuh meninggal mendadak sekali loh, Dis. Nggak ada Pak De, Bude. Ibu nggak pernah cerita soal penyakitnya. Walah ya pantes loh. Tapi kayaknya ibumu tuh punya penyakit jantung, Dis. Soalnya meninggalnya tuh dadakan banget loh. Jenazahnya sudah dikafanin toh? Sudah. Oh ya wis, langsung dikuburin aja ya. Yuk, yuk, Gendis yuk. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Pak, dia sama ibu dia saya kena jatuh ke lubang kubur, Pak. Astaga, Mbak. Mbak, itu suatu kejadian yang nggak wajar loh, Mbak. Mohon maaf ya, Mbak ya. Saya bukannya suuzon, Mbak. Tapi atau mungkin itu adalah suatu pertanda atau bahkan karma, Mbak, bahwa Bude dan Pak De kamu pernah melakukan sesuatu pada almarhumah ibu kamu. Mbak, saya nggak tahu kalau masalah karma. Karena saya waktu itu masih shock banget, Mbak. Atas kehilangannya ibu saya, Mbak. Apalagi saya pas tahu kalau misalkan ibu korban pesugihan, Mbak. Aduh. Udah, Mbak. Tenang, Mbak. Saya minta maaf ya, Mbak, buat kamu kembali mengingat momen itu, Mbak. Mbak Gendis. Mbak Gendis masih sanggup nggak, Mbak, untuk melanjutkan ceritanya? Ya, Mbak. Saya Yakin sanggup. kamu, Mbak? Yakin, Mbak. Maafin Gendis ya, Bu. Gendis belum bisa balas jasa-jasa Ibu. Kirain Mbak udah masak. Kamu lapar ya? Tunggu sebentar ya, Mbak cari utangan dulu. Ya, Mbak. Ya, makasih ya. Permisi Bu Rumi, saya mau ngutang telur sama beras dulu ya Bu ya. Gendis, Gendis. Utang mendiang ibu kamu aja belum kelar, belum lunas. Sekarang kamu mau ngutang lagi. Saya tahu Bu, tapi kalau saya sudah dapat pekerjaan nanti saya lunasi semuanya. Lihat tuh. Nggak lihat stiker di situ? Bukannya pade kamu itu udah kaya, punya kompleksi gede. Bahkan rumahnya aja udah gedung. Iya Bu Rumi, tapi Masa iya sih kamu minta telur sama beras nggak dikasih? Jangan-jangan kamu itu udah nggak dianggap keponakannya? enggak Bu. Selagi saya masih bisa sendiri, saya nggak mau merepotkan. Jenar, kamu kenapa kesini? Aku takut di rumah, Mbak. Tadi kayaknya ada yang berkelebatan di belakang aku. Terus udah gitu
kerannya nyala sendiri. Alah, paling juga arwah ibu kamu itu yang gentayangan. Kan utangnya belum pada lunas. Bu Rumi, tolong cukup ya Bu. Jangan ungkit lagi utang-utang ibu saya. Saya akan lunasi semuanya. Mau lunasin utang. Sosokan kamu, sekarang aja mau ngutang. Hello. Apa sih kamu ini? Mbak Rumi, berapa hutang hari ipar saya? Hutangnya 1,50 juta, Jeng. Ini, saya bayar lunas. Ini kembaliannya. Gak usah wes, buat kamu aja. Tapi ingat, jangan pernah kamu ungkit utang adik saya lagi. Iya, Jeng. Makasih. Gendis, Jenar, ayo ikut Bude. Mulai hari ini kalian tinggal di rumah Bude. Gendis bisa bantu Bude di konveksi. Dan Jenar, kamu akan Bude biayai sekolahnya. Kalau perlu sampai kuliah. Ayo. Terus kamu terima Mbak tawaran dari bude kamu itu? Ya Mbak, saya terpaksa menerimanya Mbak. Loh, kok terpaksa sih Mbak? Memangnya kenapa? Waktu itu Mbak, Jendar adik saya kelaparan. Dan dia takut karena melihat hal-hal aneh di rumah. Dan bude saya juga udah melunasin utangnya. Tapi itu bukan satu-satunya alasan Mbak bude saya. Maksudnya alasan lain apa Mbak? Tapi justru bude saya malah menindas saya dan adik saya Mbak. Saya juga mau cari tahu Mbak, kenapa ibu saya meninggal mendadak Mbak. Dari luar, rumah itu terlihat sangat megah, bersih, terawat. Tapi entah kenapa, auranya malah seperti istana iblis. Loh. Kok malah pada bengong toh? Ayo masuk. Sekarang ini rumah kalian juga. Ya.